Pemirsa, hari ini tanggal 16 Agustus akan ada beberapa sidang MPR, DPD, dan DPR bersama Presiden Joko Widodo. Salah satu agenda utama sidang adalah mendengarkan pidato Presiden mengenai nota keuangan dan RAPBN 2017. Bagaimana persiapan DPR menjelang agenda sidang hari ini? Berikut wawancara Fitri Megantara bersama Ketua DPR RI Ade Komarudin. Setiap tanggal 16 Agustus ada sejumlah agenda yang digelar DPR MPR bersama Presiden Republik Indonesia. Salah satu agenda penting setiap tanggal 16 Agustus adalah pidato nota keuangan dan RAPBN. Dan untuk membahas bagaimana persiapan DPR menjelang agenda sidang tersebut dan apa sebetulnya arti penting pidato ataupun pembacaan nota keuangan dan RAPBN, kita akan membahasnya langsung bersama Ketua DPR Republik Indonesia, Bapak Ade Komarudin. Pak Ade, apa kabar? Baik. Iya, Pak Ade, ini kan setiap tanggal 16 Agustus setiap tahun jelang kemerdekaan ada agenda rutin yang digelar di Komplek DPR MPR, ada sidang tahunan MPR dan juga ada pidato nota keuangan dan RAPBN. Ini untuk tahun ini apakah ada yang berbeda tidak, Pak Ade? Tradisi kenegaraan ini sebenarnya dimulai dari Bung Karno. Cuman dahulu disampaikan oleh Bung Karno itu pidato beliau di istana. Nah, kemudian pada zaman Pak Harto, kemudian di sini, dan Pak Harto secara rutin setiap tanggal 16 Agustus itu menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus nota keuangan, penyampaian untuk rencana anggaran pembangunan nasional APBN. Dan sekarang tahun ini juga seperti itu, Presiden Jokowi akan menyampaikan pada jam 2 siang. Ini penting buat rakyat Indonesia karena rancangan anggaran belanja, nota keuangan disampaikan oleh Presiden Jokowi itu adalah satu rancangan dari pemerintah yang disampaikan kepada Dewan, kemudian nanti Dewan dilanjutkan oleh dari pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan dan tentu menteri-menteri terkait lainnya sesuai dengan sektor, dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, RKKL di komisi-komisi, kemudian di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Ini menyangkut soal pembangunan nasional. Baik, Pak Ade, mengenai tata cara dari agenda sidangnya, apakah kemudian ada penambahan ataupun perbaikan-perbaikan sendiri yang kemudian membedakan dengan tahun sebelumnya atau seperti apa, urutannya masih sama? Pagi sidang MPR dalam rangka peringatan 17 Agustus, kemudian saya jam 10.45 selaku Ketua DPR memimpin sidang bersama. Kebetulan tuan rumah untuk sidang bersama tahun ini kebagian DPR. Jadi saya selaku tuan rumah DPD pada tahun yang lalu. Jadi Pak Irman tahun yang lalu yang menyiapkan acara. Nah, sekarang DPR. Dalam hal ini nanti saya yang pimpin sidang bersama itu. Nah, kemudian selesai. Nanti Presiden kembali ke istana sebentar, setelah itu kembali ke sini untuk menyampaikan nota keuangan pada jam 2. Oke, ini kan kita membicarakan mengenai persiapan menjelang pidato nota keuangan dan juga RAPBN seperti itu. Kalau kita membicarakan mengenai pengamanannya seperti apa, Pak? Nah, pengamanannya itu kita di sini kan ada Pamopit ya. Pamopit, dan Pamopit tentu koordinasi dengan istana, dengan Pas Pampres ya. Itu sudah baku, setiap tahun tidak ada yang luar biasa ya. Seperti biasanya tentu pengamanan DPR yang Pamopit itu koordinasi dengan Pas Pampres itu selesai. Jadi tidak terlalu jelimet soal itu. Ya, Pak Ade, untuk dekorasi khusus di ulang tahun kemerdekaan yang ke-71 Republik Indonesia ini, apakah ada tema khusus atau bagaimana? Saya waktu jauh hari, saya kan sering melakukan peninjauan terutama area parlemen, soal kebersihannya, bunga-bunganya, kemudian toilet segala macam ya, supaya ya bersih lah. Nah, saya sampaikan kepada Ibu Sekjen, kita ingin nanti sebagai tuan rumah sidang bersama dan sidang MPR, kemudian nota keuangan dilakukan secara sederhana aja, tapi hikmat ya, dan menggambarkan bahwa gedung ini gedung bangsa Indonesia, bangsa Indonesia yang pluralis, yang aneka ragam. Gambarkan, saya bilang nggak usah harus mewah-mewah,
kan banyak di komplek parlemen ini bunga-bunga yang kita tanam di belakang sana. Saya bilang udah pakai bunga-bunga yang ada saja gitu kan. Tapi menggambarkan bahwa yang dominan bangsa ini ya warna merah putih, selain warna-warna yang lain. Iya. Itu menggambarkan partai politik ada 10 di sini, ya kemudian bangsa juga sangat pluralis, ya, digambarkan dengan bunga-bunga itu, dan yang dominan tetap merah putih. Nanti di ruangan juga begitu, semuanya menggambarkan demikian. Baik Pak Ade, kita masih punya satu segmen lagi Pak Ade, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.